soal. Tapi mungkin sebelumnya kita ini dulu ya, mendengarkan presentasi dulu dari kelompok berapa hari ini yang maju? 10 ya? 10. Ya, baik. Ya, kelompok 10, silakan boleh mulai presentasinya. Ya, mohon maaf ya, saya nggak bisa on cam karena menghemat kuota. Saya lagi nggak sedang tidak menggunakan WiFi, ya. Baik, terima kasih Bu Devi. Nadira, suaranya kecil banget deh. Oh iya, maaf Bu. Apakah sudah jelas suaranya? Ya, sip. Oke, baik, terima kasih Ibu. Maaf sebelumnya saya izin mengambil alih. Hari ini saya dari kelompok 1 izin menjadi moderator untuk memimpin jalannya diskusi dari kelompok 10. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan presentasi dari kelompok 10. Boleh di share screen? Ya, hari ini kita akan menyimak presentasi dari kelompok 10, penilaian acuan normatif yang akan dijelaskan oleh Ahmad Zulha, Risna, dan Sekar Aziza. Kepada ketiga anggota kelompok 10, dipersilakan untuk memulai presentasi. Baik, bisa di next. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari PAN itu sendiri. Penilaian acuan normatif atau PAN dikenal dengan istilah norm reference test, adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nah, nilai-nilai yang diperoleh peserta didik akan diperbandingkan dengan nilai-nilai peserta didik lainnya yang termasuk di dalam kelompoknya dalam Slameto. Lalu istilah norma itu sendiri menunjukkan kapasitas atau prestasi kelompok. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kelompok adalah semua peserta didik yang mengikuti tes tersebut. Jadi pengertian kelompok yang dimaksudkan dapat berarti sejumlah peserta didik dalam satu kelas, sekolah, rayon, provinsi, atau wilayah. Sebagai contohnya, yaitu misalnya di sebuah kelas 10, Budi mendapatkan nilai 80. Lalu Ani dan Dinda mendapatkan nilai 70, sedangkan Nia mendapatkan nilai 90. Dalam kasus tersebut, maka di dalam kelas tersebut, biasanya Nia lah yang dianggap paling pintar di kelasnya. Lalu pendidik yang menggunakan acuan norma sebagai menggunakan acuan norma sebagai penilaian itu berpatokan pada asumsi psikologis, yakni pandangan yang mendasari bahwa tidak semua orang itu memiliki kesamaan kemampuan gitu. Individu itu memiliki kemampuan yang beragam. Namun apabila keragaman ini ditarik dari perhitungan atas sejumlah sampel, akan memberikan gambaran yang membentuk distribusi frekuensi normal, yaitu sebagian besar frekuensi akan berada di sekitar daerah mean, sedangkan sebagian kecil berada di daerah ekor kanan dan kiri dalam posisi berimbang. Penilaian dengan acuan norma yang dapat digunakan apabila guru sedang menghadapi kurikulum yang bersifat dinamis, yang artinya bahwa materi ajar yang dikembangkan selalu berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, sehingga pendidik mengalami kesulitan tersendiri terhadap kriteria benar dan salah secara kaku, sehingga dipakailah penilaian acuan normatif ini. Bisa di next. Selanjutnya akan dibahas oleh Zulha.
Berikutnya ini adalah fungsi atau kegunaan dari PAN, gitu, penilaian acuan normatif. Yang pertama, digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Itu artinya bahwa penilaian acuan normatif ini digunakan apabila kita ingin mengetahui kemampuan peserta didik di dalam komunitasnya, gitu, seperti di kelas, sekolah, dan sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Relatif di sini artinya adalah pertama, selalu berubah-ubah, gitu, disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan pada waktu tersebut. Kita bisa ambil contoh misalnya apabila seorang siswa yang terjun atau dalam penilaian kelompok dia termasuk kelompok A, itu belum tentu dalam kelompok B dia memiliki nilai yang sama, gitu. Begitu pula juga dengan kelompok-kelompok lainnya. Kemudian yang kedua, artinya relatif, itu pendekatan nilai ini dikatakan sebagai pendekatan apa adanya. Dalam arti bahwa patokan atau pembanding dari penilaian ini itu diambil dari kenyataan-kenyataan yang diperoleh pada saat pengukuran atau penilaian itu berlangsung, yaitu hasil belajar siswa yang diukur. Jadi di luar dari hasil belajar siswa itu tidak termasuk ke dalam penilaian acuan normatif ini. Kemudian yang relatif yang ketiga artinya bila sudah berhasil atau bila kita sudah menentukan atau mengkonversi skor berdasarkan tes yang sudah kita lakukan pada suatu kelas atau kelompok, maka pedoman atau acuan tersebut itu hanya berguna bagi kelompok yang kita nilai, gitu, tidak berguna untuk kelompok-kelompok lainnya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah nilai memiliki kecenderungan, nilai dari penilaian acuan normatif ini digunakan untuk menunjukkan kedudukan peserta didik atau peringkatnya dalam komunitas kelompoknya. Ini juga hampir sama kayak poin nomor 1. Kemudian yang keempat, memiliki kecenderungan untuk menggunakan rentang tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya, mulai dari yang sangat istimewa sampai yang mengalami kesulitan yang serius. Jadi dalam penilaian normatif ini kita bisa tahu, gitu, dari kemampuan dari siswa, gitu, mulai dari siswa hebat atau biasanya menggunakan huruf A sampai dengan E. Kemudian yang terakhir, penilaian acuan normatif ini memberikan skor yang menggambarkan penguasaan kelompok. Next. Adapun tujuan dari penilaian PAN ini itu untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kemampuan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ini juga sudah dibahas juga bahwa tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui, gitu, tingkatan kemampuan yang diukur secara nilai dari kelas-kelas atau kelompok-kelompok tertentu. Next. Berikutnya ini masuk ke perhitungan dari PAN. Jadi ada beberapa step. Yang pertama adalah memberi skor mentah. Kemudian yang kedua, mencari nilai rata-rata kelas dan standar deviasi. Yang ketiga adalah menentukan pedoman konversi. Yang terakhir adalah menentukan nilai dan ketuntasan. Next, coba kita bahas satu-satu. Boleh di next. Jadi langkah yang pertama ini memberi skor mentah. Jadi ini ada beberapa ada contoh, gitu, ya. Skor atau nilai dari 20 siswa, baik itu nilai PTS, nilai PAS, dan juga nilai dari tugas. Dan nilai-nilai ini kemudian yang nanti akan kita hitung, gitu, penilaiannya. Next. Ya, yang sebelumnya. Yang kedua ini mencari nilai rata-rata dan standar deviasi. Jadi sebelum ke situ, di sini bisa dilihat bahwa ada dua nilai rata-rata, gitu. Yang pertama di sini adalah nilai rata-rata siswa. Kemudian yang di bawahnya itu yang warna pink itu ada nilai rata-rata kelas. Nah, untuk penilaian PAN ini itu yang dipakai adalah nilai rata-rata kelas. Nah, berdasarkan perhitungan menggunakan Excel ini didapat nilai rata-rata dari kelas tersebut adalah 77,5. Sedangkan untuk nilai standar deviasinya atau nilai simpangan bakunya itu didapat 9,8. Oke. Next. Nah, yang ketiga menentukan pedoman konversi. Sebelum masuk ke situ,
ada perbedaan gitu ya antara PAN dengan PAP yang sudah dijelaskan di minggu lalu. Kalau misalkan PAP sendiri itu dia sudah ada nilai atau standar baku gitu, sudah pedoman bakunya gitu. Tapi kalau di PAN sendiri kita bisa gitu menentukan sendiri gitu, atau menentukan pedoman konversi sendiri gitu. Ini diambil contohnya ini adalah penentuan konversi nilai dengan skala 5, yaitu skala A sampai dengan E. Jadi untuk interpretasinya sendiri, yang paling kiri itu pedoman, ini adalah itu emang udah rumusnya gitu ya, udah rumusnya untuk penilaian skala 5. Jadi siswa dikatakan memiliki nilai A itu apabila nilai M-nya ini men plus 1,5 dikali standar deviasi, atau dalam perhitungannya kita udah dapat tadi untuk rata-ratanya sendiri tadi 77,5 dibulatkan menjadi 78 plus 1,5 dikali standar deviasi yang tadi udah kita dapat itu 9,8, itu dihasilkan skor mentah 93. Karena di sini standarnya sampai 100, maka siswa yang memiliki nilai 93 sampai 100 itu maka masuk ke kategori nilai A. Begitu pula seterusnya gitu. Nilai B dan nilai E dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini yang terakhir menentukan nilai dan ketuntasan. Jadi berdasarkan apa yang udah kita hitung, bahwa nilai dari apakah nilai siswa itu termasuk dalam kategori A, C, D, atau E, itu kita pakai dari konversi nilai yang tadi udah kita hitung. Ini bisa dilihat di kolom yang kuning yang kecil ini. Tadi rentan 93 sampai 100 itu nilainya A, baik sekali. Terus nilai B 83 sampai 92 itu baik dan sebagainya. Kita bisa lihat di sini Afif nilai rata-rata siswa itu 63. Jadi 63 ini termasuk ke dalam kategori D dan sebagainya. Jadi kategori ini diambil berdasarkan nilai konversi yang udah tadi kita hitung. Nah, untuk kolom paling kanan itu ketuntasan itu bersifat relatif ya. Jadi kita juga bisa menentukan patokan apakah nilai dari siswa itu tuntas atau tidak, itu bisa kita tentukan juga. Nah, kalau di sini contohnya nilai tidak tuntas atau nilai gagal itu di bawah nilai 63, 62 ya, gagal dan sebagainya. Jadi tergantung dari hasil perhitungan konversi yang udah kita hitung tadi. Jadi kira-kira seperti itu untuk perhitungannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Sekar. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari penilaian acuan normatif. Yang pertama, kelebihannya itu penilaian acuan normatif ini tuh bermanfaat untuk membandingkan siswa atau memberikan penghargaan utama untuk sejumlah siswa tertentu. Nah, jadi kan dalam penilaian acuan normatif ini nilai yang dimiliki seorang siswa itu kan akan dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain di dalam satu kelompok, baik itu kelas, sekolah, ataupun lainnya. Nah, nantinya nilai siswa tersebut itu akan memperlihatkan kedudukannya atau peringkatnya di dalam kelompok itu. Jadi, kelebihannya itu dengan penilaian acuan normatif ini, guru itu bisa melihat ranking peserta didik di dalam kelas. Misalnya juga guru ingin memberikan penghargaan kepada siswa dengan misalnya nilai ujian sekolah matematika terbaik, maka dapat dilihat melalui daftar ranking nilai ujian sekolah matematika angkatan yang dihasilkan melalui penilaian acuan normatif. Lalu yang kedua itu penilaian acuan normatif itu diharapkan akan memperlihatkan tingkat kinerja yang sama terjadi pada setiap kelompok mahasiswa. Nah, jadi pada dasarnya penilaian yang menggunakan acuan normatif ini kan menggunakan kurva normal sebagai alat untuk membandingkan atau menafsirkan angka yang diperoleh masing-masing siswa. Nah, maka dengan hal itu, patokannya dapat berubah-ubah dari kurva normal yang satu dengan yang lainnya. Jadi, kalau misalnya hasil ujian par siswanya ini mendapat nilai yang baik, maka patokannya pun akan ikut naik. Sebaliknya, jika ujiannya itu kurang baik, maka patokannya juga akan ikut turun. Nah, yang ketiga itu ada mendukung tradisional kekukuhan akademis dan menggunakan standar.
Nah, misalnya dalam sekolah menengah atau SMA itu kan terdapat, kalau misalnya kita mau lulus, ada jalur undangan, di mana jalur undangan itu hanya diperuntukkan bagi siswa-siswa tertentu. Nah, misalnya siswa-siswa yang termasuk dalam ranking 1 sampai 30 teratas di angkatannya. Nah, biasanya nilai-nilai yang masuk tersebut tuh tidak jauh dari tahun sebelumnya, yang berarti nilai-nilai ini, ranking ini dapat menjadi suatu standar bagi siswa di tahun berikutnya. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari penilaian acuan normatif. Yang pertama itu sedikit menyebutkan kompetensi siswa apa yang mereka ketahui atau apa yang dapat mereka lakukan. Nah, karena penilaian acuan normatif ini dapat menentukan posisi siswa di kelasnya itu berdasarkan ranking, nah kebanyakan itu tidak mencerminkan kompetensi yang dimilikinya. Misalnya mungkin kita dulu pernah gitu menemui teman yang masuk ke dalam peringkat 10 besar di kelas, padahal tuh kalau misalnya kita lihat dalam sehari-harinya, ia tidak berkompeten untuk masuk ke dalam peringkat tersebut. Nah, hal ini tuh karena dalam penilaian acuan normatif, nilainya itu sudah terakumulasi oleh berbagai nilai, dan kita tuh tidak bisa melihat tingkatan pengetahuan yang dimilikinya dalam bidang tertentu. Jadi kita tidak bisa memiliki pendapat bahwa misalnya dengan peringkat 10 besar, peringkat 10 besar itu yang paling pintar di kelas, padahal itu tuh belum tentu karena ranking tidak dapat menentukan seberapa berpengetahuan si siswa itu tersebut. Yang kedua itu tidak fair karena peringkat siswa tidak hanya bergantung pada tingkatan prestasi, tetapi juga prestasi siswa lain. Nah, karena nilai acuan normatif ini membandingkan nilai siswa dengan nilai yang ada pada kelompoknya, maka ini terkadang dinilai tidak fair. Misalnya, seorang anak yang mendapat hasil nilai ulangan matematika 78 di kelasnya, namun ternyata ia harus remedial, padahal nilainya itu di atas KKM yang umumnya ditentukan, misalnya 75. Nah, ternyata hal tersebut terjadi karena rata-rata di kelasnya itu mendapat nilai 92 ke atas. Maka dengan nilai 78 itu ia termasuk ke dalam skor rendah dan dikategorikan oleh sang guru untuk mengulang. Padahal mungkin jika dilihat dari nilainya itu cukup, tetapi jika dibandingkan dengan nilai lainnya sangat rendah atau berada dalam posisi di bawah. Yang ketiga itu tidak dapat diandalkan siswa yang gagal sekarang karena mungkin dapat lulus pada tahun berikutnya. Misalnya siswa yang ingin masuk ke suatu SMA negeri memiliki nilai ujian nasional rata-rata 87. Nah, namun ternyata di tahun itu rata-rata nilai UN di daerah tersebut tuh sangat tinggi karena siswa yang dapat masuk ke sekolah itu kan biasanya diurutkan nilainya dari posisi nilai teratas sampai terendah. Nah, ternyata nilai 87 itu tidak dapat masuk. Nah, karena jika diposisikan itu di bawah rata-rata pendaftar di sekolah tersebut. Padahal pada tahun sebelumnya itu dengan nilai rata-rata tersebut dapat masuk, dan di tahun berikutnya juga ternyata nilai rata-rata tersebut dapat masuk ke sekolah SMA itu. Tetapi karena sistem masuknya itu berdasarkan ranking nilai, yaitu dari posisi nilai tertinggi sampai terendah, maka siswa tersebut dinyatakan gagal. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok. Selanjutnya, setelah tadi kita sudah menyimak presentasi dari kelompok 10, mungkin dari audiens ada yang ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Dipersilahkan 3 orang penanya yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, moderator. Ya, silahkan Ayu.
Jadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok mengenai PAN, yaitu nilai-nilai yang diperoleh peserta didik dan diperbandingkan dengan nilai-nilai peserta didik lainnya yang termasuk dalam kelompoknya. Jadi, berarti penilaian ini tuh hanya berpacu pada penilaian akhir untuk menentukan peringkat, tapi bukan penilaian yang dilakukan dengan melihat proses peserta didik itu belajar. Dan gimana sih kalau misalnya peserta didik ini melakukan cara-cara curang nih agar mendapatkan nilai akhir atau prestasi yang memuaskan, karena yang sesuai dengan pengertian PAN tadi itu. Jadi nilai-nilai yang diperoleh peserta didik diperbandingkan dengan nilai-nilai peserta didik lain yang termasuk dalam kelompoknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, moderator. Iya, silahkan Winda. Oke, kayak yang udah dijelasin kelompok tadi, kelompok menjelaskan dalam penilaian acuan normatif itu mendukung kekukuhan tradisional akademis dan juga melalui standar. Namun tetapi tidak fair karena penilaian itu tergantung pada tingkatan prestasi akademik, tidak pada prestasi lain. Lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut, atau adakah penilaian yang lebih adil dalam menentukan perbandingan peringkat di dalam suatu kelas atau suatu kelompok? Terima kasih. Baik, terima kasih Winda atas pertanyaannya. Selanjutnya, terakhir, apakah ada yang masih ingin bertanya? Saya izin bertanya, moderator. Oke, silakan Andiko. Nah, tadi kan udah dijelaskan juga kan oleh kelompok bahwa terdapat kekurangan dari PAN ini sendiri yang bila ditelisik itu menimbulkan ketidakadilan nih bagi siswa yang punya prestasi di luar akademik dan yang kebetulan bisa saja sedang menurun prestasinya pada saat pengambilan nilai tersebut. Tapi dari hasil PAN yang dia ikuti itu merepresentasikan bahwa dia adalah siswa yang dalam tanda kutip di bawah. Nah, pertanyaan saya adalah, adakah instrumen lain yang menyeimbangkan PAN tersebut? Atau adakah sistematika lain yang cocok untuk menggantikan PAN yang sekiranya dapat menilai siswa secara lebih komprehensif? Seperti itu. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Andiko atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya kepada kelompok penyaji bisa didiskusikan dimulai dari sekarang, karena nanti kita akan menjawab pertanyaan dari audiens melalui WhatsApp group. Namun sebelum kita beralih ke WhatsApp group, saya kembalikan kepada Bu Devi terlebih dahulu untuk menjelaskan materi pada hari ini. Saya moderator izin undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 10 dan terima kasih untuk Nadira yang sudah memimpin jalannya diskusi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan bagaimana cara untuk membuat kisi-kisi soal. Jadi nanti ujian akhir semester kita itu adalah membuat soal, gitu ya. Membuat soal. Kemarin sudah dibagikan ya untuk kompetensi dasar yang masing-masing, kemudian kelompoknya juga sudah dibagikan. Saya berharap juga setiap kelompok sudah mengerti dan memahami dan tahu materi apa yang didapatkan gitu ya. Jadi akan lebih mudah ketika saya menjelaskan ini. Oke, baik. Saya mau share screen terlebih dahulu contoh dari kisi-kisi soal, tabel kisi-kisi. Baik, sudah terlihat ya. Nah, di sini ada tabel kisi-kisi soal. Nah, di sini ada tabel kisi-kisi soal. Jadi sebelum seorang guru membuat sebuah soal atau sebelum soal itu jadi, maka harus dibuat terlebih dahulu ya kisi-kisinya. Mungkin kalian udah pernah dengar ya waktu zaman sekolah dulu, kok ada suka dikasih kisi-kisi soal gitu ya. Nanti pelajari dari kisi-kisi soal tidak akan jauh dari situ ya. Nah, jadi tugas kalian yang pertama adalah setelah sudah menentukan KD dan juga mendapatkan
materinya, gitu ya, judul-judul subbabnya, maka kalian harus menuangkannya ke dalam kisi-kisi soal, seperti itu ya. Oke, di sini nanti saya akan kirim ya filenya. Nah, di sini kalian tulis mata pelajarannya, tentunya sosiologi. Ya, kelasnya disesuaikan sama kelas yang kalian dapat ya di materinya. Dapat kelas 10, 11, atau kelas 12. Semesternya juga ditentukan atau disesuaikan dengan semester yang kalian dapatkan ya, semester 1 atau semester 2. Ya. Nah, ini silakan ditulis nomornya, kompetensi dasar berapa ya. Kita tulis nomor 1 aja ya di sini. Kompetensi dasarnya misalnya kelas 10 ya, kompetensi dasar yang pertama 3.1. Silakan bisa diisi ya. Semua tertuang dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016. KD yang diisi adalah KD kognitif. Oke. Nah, kemudian ini kelas atau semester ini tinggal mindahin aja ya dari sini ya. Oke, indikator. Nah, indikator adalah penjabaran dari KD seperti yang sudah pernah dibuat ketika mata kuliah perencanaan. Ini kalau memang menyesuaikan dengan mata kuliah perencanaan. Tapi kan kita sudah menentukan kemarin caranya ya dalam penentuannya. Nah, jadi kalau seandainya dalam satu KD itu ada dalam satu KD itu merepresentasikan satu bab gitu ya. Nah, misalnya dalam satu bab itu ada 5 subbab gitu ya. Nah, berarti indikatornya ada berapa? 5 ya. Seperti itu. Ya. Sampai sini jelas? Nah, oke. Nomor soalnya berapa? Misalnya indikator yang pertama, di sini ada yang mau jadi sukarelawan? Indikator, misalnya, jangan lupa ya, untuk membuat indikator itu, kalian harus menggunakan ya kata kerja operasional ya. Misalnya, mendeskripsikan pengertian dari konflik sosial. Terus yang kedua misalnya mengetahui, sorry jangan deskripsikan ya, karena dia PG soalnya, mengetahui bentuk konflik. Kemudian yang ketiga, mengetahui latar belakang terjadinya konflik sosial. 4, mengetahui dampak terjadinya kelompok sosial. 5 apa nih? Mengetahui cara pengendalian. Kemarin kesepakatannya kita buat soal berapa? Ada yang ingat? Sepertinya belum, Bu. Belum dibuat kesepakatan. Oke, baik. Jadi kesepakatannya begini ya. Setiap indikator, ini saya tulis di sini ya. Setiap indikator dibuat sebanyak 10 soal. Jadi kalau indikatornya banyak, berarti yang soalnya banyak gitu ya.
Jadi setiap indikator dibuat sebanyak 10. Nah, jadi atau gimana? Berat nggak kalau setiap indikator 10? Ibu mau nanya deh. Boleh. Kalau yang dapat KD-nya 2, berarti indikatornya 10 gitu, Bu. Berarti kalau indikator 1 bikin 10, kita bikin 100 gitu, Bu. Iya, makanya saya tanya, keberatan nggak? Jadi kan yang paling betul itu kan ketika kita proses pembelajaran ya sekarang ini dan membuat tugas, kita harus sama-sama bersepakat gitu ya dengan mahasiswa. Jangan sampai nanti dosen memberikan tugas tapi mahasiswanya berat gitu ya. Tapi juga harus ada perjanjian gitu ya, kesepakatan dari kedua belah pihak. Kalau setiap KD 25 soal bagaimana? Cocok ya, saya anggap gitu ya, cocok ya. Nah oke, karena nggak ada yang menanggapi, saya asumsinya cocok gitu ya. Oke, nomor soal, misalnya untuk mengetahui pengertian dari konflik sosial itu nomor 2, misalnya 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian nomor untuk indikator 2 kalian letakkan di nomor 2 ya. 4, 6, 8, 10. Kemudian untuk indikator 3 kalian masukkan ke yang ke-11, 12, 14, 17, 20. Nah, untuk yang keempat ini masukkannya ke nomor 13, 15, 16, 18, 22. Berarti yang belum nomor berapa? 19 ya? 19, 21, 23, 24, 25. Sampai sini paham? Sorry. Nah, jadi ini nanti dibuat lagi tabelnya ya. Dibuat lagi seperti ini. Karena kan 5 soal ya. Saya buat contohnya satu aja. Nah, ini kan 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Ini di merge supaya rapi. Tuh. Nah, kita tambahin satu tabel sebelah kanan. Ini masih kurang 1 ya. Sorry, sebentar. Oke. Ini tambahkan 1 tingkat kesukaran. Ya, gitu ya. Oke. Tingkat kesukaran. Oke. Halo, semua? Masih bisa kedengeran suara saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Nah, ini nomor soalnya untuk indikator yang pertama kalian akan menampilkannya atau akan menuliskannya di nomor soal 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, tingkat kesukaran itu harus, ya saya tulis di notes ya. Tingkat kesukaran adalah level dari setiap soal, level kesulitan gitu ya. Dari setiap soal yang dibuat oleh guru. Nah, baiknya untuk untuk level kesulitan itu harus bervariasi ya, bervariasi dari
level gini ya. Jadi ini levelnya mudah, sedang, sulit gitu ya. Jadi nanti ini tulisnya begitu ya. Misalnya di nomor 1 untuk indikator mengetahui pengertian dari konflik sosial, kalian tulisnya di sini levelnya mudah. Ini sedang, mudah, sulit, sulit. Ya. Lalu kasih kunci jawabannya. A, C, D, E, A. Oh, B. Seperti itu. Nah, nanti dilanjutkan ya sama yang lainnya juga gitu ya. Supaya rapih gitu ya. Nah, ini kelasnya konflik sosial di kelas berapa? Halo. Kelas berapa? Kelas 11 bukan? Ya, 11, Bu. Ya. Sampai sini paham? Bikin kisi-kisi soal? Paham, Bu. Paham. Yang lain? Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, Kan silakan. waktu itu Ibu bilang kalau indikator Kenapa? Sorry, suaranya putus-putus. suara saya sudah masih putus-putus, Bu. Iya, sedikit sih. Lanjutin aja. Tadi kalau indikator itu kan turunan dari kompetensi dasar ya, Bu. Nah, berarti untuk jumlah indikatornya sendiri itu nggak ditentuin harus berapa kan, tapi soalnya itu yang jelas 1 KD harus 25 soal. Begitu ya, Bu? Iya, betul. Kalau indikator menyesuaikan dengan jumlah subbab di dalam buku yang kalian gunakan. Gitu ya. Nah, ada yang jumlah subbabnya itu 5, ada yang 4, ada yang 3. Tapi yang jelas nomor soal itu harus 25. Bagaimana, Bu, seandainya indikator itu cuma 3 dibagi ke dalam 25 soal. Nah, di sini ada catatan saya nih, harus didiskusikan secara kelompok ya. Nah, pertimbangannya jumlah soal itu dari mana? Dari penentuan keluasan materi dan juga tingkat kesukaran dari indikator itu. Jadi, kalau menurut kalian, oh ini ada 3 indikator, tapi yang satu ini materinya banyak, nah berarti dia soalnya harus lebih banyak. Seperti itu ya. Paham ya? Gitu. Jadi silakan pertimbangkan dari beberapa aspek. Nah, di antaranya adalah keluasan materi dan juga tingkat kesukaran dari materi tersebut. Seperti itu. Sudah terjawab ya? Sudah terjawab, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Terus saya menanya soal tingkat kesukaran itu kategori mudah, sedang, sulit itu didapat dari mana ya, Bu? Kan soalnya sendiri itu kan belum di tes gitu kalau atau apa dari awal kita udah ikutin cara-cara. Baik, baik. Tingkat kesukaran itu bukan hasil dari pengujian. Itu mohon maaf saya nggak bisa lihat yang bertanya siapa yang bertanya ya? Saya Bu Zulha, Bu. Oh, Zulha. Nah, jadi itu kita tidak bisa melihat bukan dilihat dari situ Zulha. Tapi kalian kan berkelompok nih, kalian berdiskusi. Misalnya Zulha dapat KD tentang apa? Sebentar, Bu.
Kemarin tuh dapat KD soal sebentar ya Bu, saya masih nyari file. Oke, nggak apa-apa. Oke, sambil ini ya, nunggu Zulha cari materinya. Nah, jadi tingkat kesukaran itu bukan dilihat dari pengujian soal, tapi ketika kalian berdiskusi dengan kelompok, begitu ya, misalnya materinya konflik sosial. Nah, dari kelima materi ini, gitu ya, dari mulai pengertian konflik, bentuk-bentuk, latar belakang, serta dampak-dampak dan cara-cara, kira-kira sebagai seorang guru ya yang punya background pendidikan sosiologi yang sudah belajar sosiologi gitu ya, sudah pasti tahu mana dan tentunya kalian juga harus tahu ya karakteristik peserta didik kalian masing-masing begitu ya ketika diberikan materi tersebut. Nah, dari indikator tersebut 5 ini mana yang kira-kira sulit, misalnya dari sini nih contohnya, mungkin bentuk-bentuk konflik ya itu agak sulit karena terdapat beberapa bentuk-bentuk yang mungkin sulit untuk dipahami oleh siswa. Misalnya contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau level mudah mungkin pengertian ya, karena itu hanya berkaitan sama konsep-konsep seperti itu ya. Kemudian dan ruang lingkupnya kecil, ruang lingkup materinya sedikit begitu maksudnya. Kemudian dampak-dampak juga bisa dikatakan agak sulit gitu ya. Oke, ada juga materi yang dikatakan sedang, mudah juga enggak, sulit banget juga enggak ya. Nah, itu misalnya latar belakang terjadinya konflik sosial dan cara-cara pengendalian konflik. Nah, jadi dari mana penentuan mudah, sedang, dan sulit itu dari dasar diskusi kalian dalam kelompok. Gitu ya, Zulha dan kawan-kawan semua. Saya berharap semua sudah paham. Oke, satu lagi ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan lagi terakhir sebelum kita bertanya kepada kelompok apakah ingin melanjutkan tanya jawab di Zoom atau di WhatsApp group. Ini nanti filenya akan saya kirim ya ke grup. Saya stop share dulu. Baik, ada yang mau tanya lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, kelompok mau dijawab di Zoom atau di WhatsApp group? Di WhatsApp group, Bu. Oke, baik. Sebentar. Saya mau kirim ini ya, kisi-kisi soal. Sebentar. Nah, silakan nanti kalian tinggal isi dari sini ya, dari formatnya. Lalu nanti dikumpulkan aja di di progresnya nanti ketika minggu depan begitu dikumpulkan, dikirim
di dalam satu file di PJ itu ya, nanti di akhir kalian tidak kerepotan ya untuk pengumpulannya. Minggu depan kita agendanya membicarakan tentang bagaimana membuat kartu soal, gitu ya. Membuat kartu soal. Oke, sampai di sini ya kuliah kita. Kita hari ini pertemuan keberapa ya, Sylvia ya? Pertemuan ke-12 ya? Iya, Bu, 12. Oke, alhamdulillah sudah pertemuan ke-12. Nanti di pertemuan ke-16, insya Allah kita akan mendatangkan ini ya, narasumber ya, kuliah tamu begitu, guru-guru yang sudah berpengalaman dalam membuat evaluasi pembelajaran. Baik, sampai di sini ya kuliah kita lanjutkan ke ruang bincang WhatsApp. Semoga kalian sudah memahami begitu bagaimana caranya membuat kisi-kisi, dan juga tadi ada materi soal penilaian acuan normatif. Begitu, tadi juga sudah ada yang bertanya, bagus sekali. Nanti tolong kelompok untuk bisa mengkoordinir atau mengorganisir pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan dari teman-teman dan nanti segera dijawab begitu ya. Baik, saya sudahi kuliah hari ini. Saya mohon maaf jika memang masih ada yang kurang. Kita masih sama-sama belajar. Semoga ada yang bisa diambil ilmunya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih ya. Saya